Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Virgo, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini saya akan membaca energi yang dibawa oleh planet Saturn. Jadi mulai 7 Maret 2023 ini, Saturn akan transit di konstelasinya zodiak Pisces. Dimana artinya untuk Virgo, terutama Virgo Ascendant atau Virgo Rising, Saturn akan berada di rumah ketujuh kamu. Rumah ketujuh dalam roda astrologi adalah rumahnya partnership, rumahnya relationship, hubungan antara kita dengan orang lain. Nggak harus romantis ya, bisa platonik, bisa juga urusan bisnis atau pekerjaan, atau hubungan keluarga. Rumah ketujuh adalah rumahnya hubungan kita dengan orang lain yang yang kita tuh berkomitmen gitu loh. Jadi bedanya dengan rumah ketiga juga hubungan kita dengan orang lain, tapi lebih untuk komunikasi, lebih untuk menyebarkan informasi gitu. Nah, kalau rumah ketujuh itu adalah hubungan kita dengan orang lain yang akan atau yang bisa mewujudkan suatu komitmen antara kita dengan orang tersebut gitu loh. Jadi lebih one on one, satu lawan satu gitu loh. Makanya rumah ketujuh bisa dibilang juga adalah rumah pasangan kita, pasangan hidup gitu loh. Karena itu kan one on one kan, satu sama satu gitu loh. Jadi dengan adanya Saturn di rumah ketujuh kamu dari Maret besok sampai dengan 2026, jadi kira-kira tuh 3 tahun, sepertinya kamu akan banyak mendapatkan rintangan, tantangan, ujian atau cobaan, atau kamu akan digembleng mengenai hal tersebut, mengenai hal yang ada hubungannya dengan hubungan, relationship atau partnership antara kamu dengan orang lain. Tidak terbatas romantis, oke? Karena Saturn ini adalah planet yang selain menggembleng, dia juga planet yang penuh dengan limitasi, dengan batasan-batasan. Jadi membuat kita merasa terperangkap atau terbelenggu, nggak bisa banyak bergerak gitu. Juga ini adalah rumahnya dimana kita harus disiplin, harus penuh struktur, harus teratur gitu loh. Jadi makanya dibilangnya Saturn adalah penggembleng. Karena dia kalau kita nggak disiplin sama diri kita, itu kita akan kesulitan sekali menghadapi energinya dia. So, sekarang kita lihat ya, kunci suksesnya kamu menghadapi energi Saturn ini apa aja sih? Kartu yang keluar untuk kamu adalah Nine of Swords, Ten of Pentacles, Ace of Swords, dengan klarifikasi Eight of Pentacles, dan The Hermit. Ini energinya kamu sendiri nih. So, di sini diawali dengan Nine of Swords nih. Memang mungkin dalam 3 tahun ke depan ini, kalau sekarang belum terjadi, semoga sih nggak terjadi. Tapi kalau sekarang sudah mulai terasa energinya, ini ya udah dipahami aja bahwa ini memang transitnya Saturn. Dimana Nine of Swords ini kan energi kita merasa ketakutan, merasa khawatir, ya kan, berlebihan gitu kan, kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan. Jadi mungkin ada aspek-aspek dalam kehidupan kamu yang ada hubungannya dengan relationship atau partnership, itu membuat kamu seperti ini. Contohnya mungkin
pasangan kamu, dia sekarang mungkin atau nanti nih dalam 3 tahun ke depan ini, atau dalam 1 tahun ke depan ini aja deh, saya hanya membaca sampai 2023 berakhir. 1 tahun ke depan ini mungkin pasangan kamu mulai berubah gitu. Berubah dalam arti dia jadi dandan, atau dia jadi ngebagusin badannya, terus dia jadi lebih necis atau apalah segala macam. Yang biasanya tuh dia nggak begitu. Dia tuh biasanya tidak pernah terlalu memikirkan penampilan. Terus mungkin dia jadi sering pulang malam, atau dia mungkin jadi sering kongko hang out sama temen-temennya gitu loh. Hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu mungkin akan banyak sekali membuat kamu cemas. Kecemasan kamu, ketakutan kamu itu akan besar sekali. Apalagi nih ya, saya tidak mendoakan, tapi kalau misalnya ternyata yang kamu takutkan itu kejadian, misalnya ternyata memang dia punya gebetan baru, atau punya pacar baru, punya selingkuhan gitu misalnya. Itu sangat mungkin dengan adanya transit Saturn ini, walaupun nggak harus separah itu ya, tapi yang utama di sini adalah ketakutan dan kecemasan kamu ini yang harus diwaspadai. Untungnya di sini kamu mendapatkan The Hermit, di mana ini adalah energi kamu kan, di mana kamu terbiasa memang menganalisa, bukan hanya menganalisa pasangan kamu atau orang yang berhubungan sama kamu, berkomitmen sama kamu, tapi kamu juga diminta untuk bisa menganalisa kamu sendiri, diri kamu sendiri. Dan kalau kamu perhatikan nih, kenapa saya tadi kasih contohnya agak menyeramkan, karena kamu mendapatkan kalau digabung nih jadi 10 pedang, 10 of Swords. Ini 9, ini 1, ya kan? Untungnya ini terpecah, 9 sama 1. Tapi kalau digabung kan jadi 10, 10 of Swords. Energi penghabisan kan, penyelesaian. Energi kita ditikam dari belakang, ya kan? Tapi untungnya di sini 9 sama 1. Anyway, kamu saat ini, 1 tahun ke depan ini, Virgo diminta untuk bisa menganalisa dirinya sendiri. Terutama apa yang kamu inginkan dari suatu hubungan bersama orang lain. Misalnya nih, yang kamu takutkan tuh beneran kejadian. Yang kamu khawatirkan beneran kejadian. Kamu udah harus bisa ancang-ancang. Dengan adanya The Hermit di sini, kamu sebaiknya selama 1 tahun ke depan ini kamu udah harus punya perencanaan atau ancang-ancang kayak, oke, gue punya mimpi ini, 10 of Pentacles. Gue bisa bahagia, stabil bersama orang-orang yang gue jadikan pasangan gue. Entah pasangan hidup, entah pasangan usaha, pasangan pekerjaan, apapun lah. Tapi kalaupun mimpi ini tapi kalaupun orang tersebut ternyata terbukti tidak bisa gue ajak untuk membangun mimpi yang gue harapkan, kira-kira gue bisa gak ya cari orang lain yang lebih baik buat gue, yang lebih cocok buat gue, yang lebih bisa mendukung gue mencapai 10 of Pentacles gitu loh. Jadi mimpinya tetap kamu pegang, tetap kamu rangkul mimpinya. Cuma mungkin orang-orangnya, pasangannya tersebut yang harus diganti, yang harus dirubah. Bisa aja kamu berpasangan dengan seseorang untuk membuat suatu usaha dengan teman kamu misalnya. Ternyata teman kamu itu dia orangnya boros banget, sehingga perusahaan atau usaha kalian belum profit aja, biaya utangnya tuh sudah besar sekali. Daripada berkelanjutan lebih buruk lagi, mungkin sebaiknya saya melepaskan diri. Karena kan 10 of Swords, energi penghabisan, penyelesaian. Jadi di sini yang saya rasakan nih, Saturn di rumah ke-7 kamu itu mungkin sedikit banyak kamu harus bisa melepaskan diri dari hal-hal yang memang sudah tidak ada fungsinya lagi untuk kamu, sudah tidak baik lagi untuk kamu, terutama secara kesehatan mental ya, karena 9 of Swords. Dan bagusnya di sini kamu punya Ace of Swords. Ini kan energi kebenaran. Jadi kebenaran apa maksudnya di sini? Kebenaran diri kamu sendiri. Bisa nggak kamu menjalani apa yang kamu inginkan dalam hidup sendirian atau bersama orang lain yang lebih pas untuk kamu? Bisa nggak gue melepaskan orang yang lama dan menyatukan diri gue dengan orang baru yang lebih sehat buat gue, gitu loh. Karena di sini dengan adanya
klarifikasi. Eight of Pentacles ini kan energi kita terus-menerus melakukan sesuatu kan, secara rutin gitu kan, which is itu bagus. Tapi kalau misalnya kita terus rutin melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk kita, tidak bagus untuk kita, tidak sehat untuk kita, itu juga kan akhirnya kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu loh, atau targetnya tuh tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi di sini kunci kesuksesannya Virgo, terutama untuk menghadapi ujian dari Saturn di rumah ke-7 adalah dengan tetap berpegangan pada mimpi, tapi bukan berarti pasangan kamu atau komitmen kamu tuh terus bersama orang tersebut gitu loh. Jadi ganti orangnya, tapi mimpinya tetap dipegang dengan Ten of Pentacles. Dan yang kedua, kunci dari kesuksesan kamu adalah mengenali diri kamu sendiri. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau dari suatu hubungan? Apa yang kamu mau dari seorang pasangan? Supaya ke depannya kalau kamu ketemu lagi sama orang lain, kamu udah tahu, oh ini orang nih kayaknya bisa nih gue bawa ke masa depan. Atau nggak bisa nih, kalau orang kayak gini ntar sama aja kejadiannya kayak sebelumnya gitu loh. Jadi Saturn, transitnya Saturn di rumah ke-7 itu bagusnya itu membuat kita jadi sadar akan kebutuhan kita sendiri. Oke? Anyway, good luck Virgo. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.